Salam saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa lagi dalam program rohani, kebenaran yang memerdekakan kita semua. Kami percaya melalui program rohani ini, setiap Bapak Ibu Saudara yang mendengarnya, baik melalui pujian penyembahannya, baik melalui setiap firman-Nya, saya percaya jadi lelah payah kita setiap yang ada dalam Yesus tidak akan pernah sia-sia. Dan saya perlu sampaikan juga bahwa 3 minggu ke depan, saudaraku yang terkasih, kita akan membahas, yaitu berbicara firman Tuhan di dalam yaitu kematian Yesus, kebangkitan Yesus, sampai kenaikan Yesus dalam 3 minggu ke depan. Dan saya percaya setiap saudara yang mengikuti program rohani ini, saudara pasti akan diberkati Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Glory bagimu Yesus. Puji Tuhan. Yes. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Yesus, haleluya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Yesus segala pujian,
sekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kematian Yesus bukanlah kematian karena dosanya, tapi ini karena adalah dosa manusia. Kematian Yesus ini adalah suatu ungkapan kasih yang Dia nyatakan bagi seluruh manusia. Dan bagi yang percaya, mereka pasti akan diselamatkan. Kita selalu bersyukur, kita selalu memuji menyembah Dia. Pujian penyembahan yang kita sampaikan di hadapan Tuhan, inilah suatu hal menjadi suatu dupa yang harum, yang berkenan kepadanya. Kenapa dikatakan yang harum, yang berkenan kepadanya? Karena Dia telah menyatakan akan kasih kuasanya kepada seluruh manusia melalui kematiannya. Ingat saudara, kematian Yesus itu bukan bicara kekalahan. Dia akan nyatakan suatu kuasa itu melalui kebangkitan dari alam maut. Agar setiap kita yang percaya, yang hidup di dalam Dia, kita tidak binasa. Yesus itu mati karena dosa manusia. Yesus itu mati untuk hubungan Allah dengan manusia. Tidak lagi ada pemutus. Tapi karena Yesus sebagai perantara kita, Allah mengasihi kita. Kematian Yesus ini mengingatkan bagi kita agar setiap orang yang percaya pada Yesus melalui setiap kematian itu bukan lagi berbicara kekalahan, tapi suatu kemenangan. Makanya hari ini saudara terkasih, tetap layakkanlah selalu namanya Dia. Kita agungkan nama Yesus. Dia telah mati bagi kita. Kematiannya menyelamatkan seluruh hidup manusia yang percaya kepada Dia. Yang percaya kepada Dia. Hari ini saya mengajak kita semua. Biar melalui pujian penyembahan ini, kita diajar, kita ditegur untuk selalu ingat akan Dia. Oh, haleluya. Muliakan nama Yesus, saudara. Dia, Yesus, telah mati bagiku. Dia, Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia, pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Yesus, haleluya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Oh,
haleluya. Segala pujian hormat kami kepadamu Tuhan, kami muliakan Engkau Yesus, haleluya. Terpuji namamu, glory bagimu Yesus, glory bagimu Bapa, haleluya. Kita sembah Dia, oh glory bagimu Yesus. Kau telah mati bagi kami atas segala dosa kesalahan kami, haleluya. Glory bagimu Yesus, kami muliakan Kau Tuhan, haleluya. Kami sembah Kau Yesus. Kasih-Mu luar biasa Tuhan. Kasih-Mu Yesus tidak akan pernah bisa terukur. Kau Allah kami yang luar biasa. Haleluya. Thank you Jesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Oh, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Oh, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Kasih Tuhan tidak akan pernah ada yang bisa mengukur. Kasih-Nya luar biasa bagi setiap kita sebagai orang-orang percaya. Dia mati bukan karena mengingat akan dosa kita. Kematian Yesus inilah suatu ungkapan kasih yang Dia nyatakan bagi kita. Kasih-Nya tidak akan bisa diukur oleh kasih kuasa di dunia ini, saudara.
Sebesar apapun masalah dalam hidup kita. Mungkin masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah dalam studi kita. Mungkin hubungan kita dengan suami, istri, anak. Tidak ada kata-kata sesuatu hal. Kalau kita sungguh-sungguh mau mengasihi, mau mengampuni, bukan melihat sesuatu pribadi manusia kita. Atau bukan melihat sesuatu pribadi manusia yang lain. Kalau kita mengukur, menilai kasih, setiap pengampunan itu berdasarkan pemikiran manusia kita. Sampai kapanpun kita tidak akan berubah hidup kita, saudara. Banyak orang berkata, aku ini manusia biasa, bukan malaikat. Belum malaikat, yes. Kalau kita malaikat, Tuhan tidak mau mati menembus dosa manusia. Kalau kita bukan manusia biasa, Tuhan juga tidak akan mau mati menebus dosa manusia. Karena kita manusia yang serba keterbatasan dalam hidup kita. Makanya dia datang, dia ungkapkan kasih kuasanya. Kenapa dibilang mengungkapkan kasih kuasanya? Karena kasih yang dia nyatakan melalui kematian ini bukanlah satu kematian karena dosanya. Dia orang yang tidak berdosa. Tapi karena dosa manusia. Dia mati bukan karena pelanggaran dosa manusia. Tapi suatu ungkapan kasih. Dia membuktikan bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang mengasihi, yang gak bisa kita ukur tentang besar kasihnya bagi kita. Makanya hari ini, melalui pujian penyembahan ini, saudara, saya mengajak kita belajar melalui pribadi Yesus. Kalau ada orang berkata, aku ini manusia biasa, aku mesti ada hati. Jangan kau menempatkan hatimu, tapi tempatkanlah suatu pribadi Yesus yang engkau meletakkannya di dalam hati, dalam roh kita. Roh kita itu tempat dia berdiam dalam hidup kita. Bicara roh, bicara hati, ini bicara kehidupan. Dan dialah yang hidup di situ, bukan manusia kita, bukan dagingan kita, no. Sampai kapanpun kalau kita menempatkan hal demikian hanya pribadi manusia kita, hati manusia kita. Sampai kapanpun kita gak akan berubah hidup kita. Satu kebencian terus ada dalam hidup kita. Satu hal yang berpikiran kau berbuat salah, aku pun bisa melakukan demikian. Ingat saudara, firman ini hidup. Aturannya kita, mungkin kau berkata aku benar, dia salah. Karena perilaku hidup kita tidak memancarkan setiap firman itu dalam hidup kita. Walaupun kita benar, kita menjadi salah, saudara. Walaupun itu kita dengan suami, kita dengan istri, dengan anak. Itu hanya satu dunia. Ada suami, ya, anak, istri. Mungkin kalau saya orang Batak, orang Medan, ada tulang dan tulang. Itu hanya merupakan suatu istilah ungkapan dunia. Tapi kita di surga, itu hanya mengenal yang disebut anak, Bapa Allah. Itu tuh anak Allah. Orang yang semua percaya Yesus adalah sebagai anak-anaknya. Kalau kita anak Allah, pribadi Allah itu yang diam di dalam hidup kita, dalam roh kita. Hari ini saya mengajak kita semua melalui pujian ini. Bukalah hatimu untuk Tuhan. Orang yang membuka hati adalah orang yang belajar untuk mengasihi. Orang yang belajar untuk mengampuni. Jangan kau menempatkan suatu pengorbananmu, pribadimu di dalam hatimu. Tapi lihat Yesusnya. Kalau kau melihat Yesusnya, saya percaya Tuhan memberikan kemampuan kuasa dalam hidup kita. Jadi jangan ada perkataan-perkataan aku ini manusia biasa, aku juga punya hati. Kalau kita berkata kita manusia biasa, kita juga punya hati, sampai kapanpun hidup kita seperti itu terus. Akar pahit, dendam, amarah terus. Hari ini saya mengajak kita semua. Bisa aja itu terjadi dalam hidup saya. Dalam keluarga Anda. Bagi keluarga saya. Tapi saya percaya melalui pujian penyembahan ini, kita diingatkan. Tidak ada yang bisa mengukur kasih Yesus dalam hidup kita. Mari saudara, muliakan dia. Berdirilah di atas tata pujiannya. Melalui pujian ini akan mengajar, menegur kita semua. Untuk kita kembali kepada koridor firman. Ingat, kematian Yesus yang baru kita merayakan. Ini harus benar-benar bukan menjadi suatu hanya rutinitas. Tapi ada sesuatu kesan dalam hidup kita. Kematian Yesus ini karena ungkapan kasih yang dia nyatakan bagi kita. Gak ada yang bisa mengukur. Yesus anak tunggal Allah di surga. Dia utus untuk dosa manusia. Agar orang yang percaya diselamatkan. Hari ini mari kita belajar. Melalui pribadi Yesus. Tidak ada kata-kata diri kita ini orang tidak berguna. Aku ini manusia biasa. Aku ini bukan malaikat. Kalau engkau berkata demikian, iblis bisa ambil alih hidup saudara.
Sampai kapanpun hidup kita tidak akan berubah. Perubahan itu ketika kita memulai buka hati dan roh kita mau diperbaharui. Pembaruan itu dari Tuhan, bukan dari manusia. Jangan suka menilai, jangan suka melihat sesuatu kacamata dunia saudara. Tapi melihatlah kacamata rohanimu. Tuntunan kacamata rohani kita adalah firman, bukan aturan hukum dunia. Saya percaya melalui pujian penyembahan ini, kita akan lebih mengenal pribadi Yesus melalui kematiannya. Yes, thank you Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Oh, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Oh, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Oh, dengan segenap jiwa ragaku. Oh, dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas setiap kasih yang Kau nyatakan bagi kami. Biarlah pujian penyembahan ini menjadi satu dupa yang harum di hadapan Tuhan. Hari ini kami siapkan hati kami buka hati kami untuk siap ditabur akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini berbicara tentang kematian-Mu Yesus. Ini akan mengingatkan kami, mengajar kami, menegur kami, untuk kami lebih memahami berbicara tentang kematian Yesus dalam hidup kami. Dalam beberapa minggu, 3 minggu ini ke depan, kami akan tetap dan selalu memberitakan suatu kemenangan, yaitu tentang kematian Yesus, tentang kebangkitan Yesus, tentang kenaikan-Mu ke surga. Agar kami sungguh-sungguh akan melihat begitu luar biasa kasih-Mu bagi kami Tuhan. Berkati setiap kami, setiap jemaat-jemaat-Mu, agar firman ini tetap menjadi satu rema, akan menjadi satu benih yang benar-benar tertabur dalam setiap roh bagi anak-anak-Mu. Sehingga kami juga akan bisa meraih janji-janji firman-Mu. Hari ini yang sakit pasti disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang lemah dikuatkan. Setiap persoalan apapun dalam kehidupan kami, ketika kami menempatkan firman ini sebagai tuntunan dalam hidup kami, Tuhan pasti buka jalan. Terima kasih Bapa. Biarlah Roh Kudus ambil alih dalam acara ibadah kami ini Tuhan. Melalui firman ini agar tetap menjadi satu remah, menjadi satu kekuatan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, sama-sama kita katakan, amin. Baik saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, yaitu berbicara tentang kematian Yesus. Mungkin kita berbicara apa nih sebenarnya kematian Yesus ini? Dan mungkin kita sering memperingati tentang kematian Yesus. Kadang-kadang itu sesuatu hal yang menjadi rutinitas. Jadi kalau dibicara tentang rutinitas, kalau setiap firman yang kita telah mengerti, kita telah dengar,
kita dengar supaya kita baru mengerti. Levelnya hanya pengertiannya aja, tapi tidak bisa kita implementasikan, tidak bisa kita lahirkan firman itu. Itu menjadi otoritas. Jadi kematian Yesus, kalau kita mengimplementasikan, itu bukanlah satu rutinitas. Walaupun setiap tahun kita akan merayakan dalam ibadah-ibadah kematian Yesus. Tapi ketika kita sudah mengerti dan kita melakukan dan menjadi pelaku firman, memahami tentang kematian Yesus untuk menjadi suatu berkat terutama bagi kita. Walaupun setiap tahun kita melakukan ibadah ini, itu bukan rutinitas. Dan rutinitas itu, kalau kita selalu ibadah, kita sudah mendengar firman Tuhan, bicara tentang kematian Yesus yang baru aja kita merayakan, dan kita tidak melakukan, itu rutinitas. Makanya hari ini saya menyampaikan bagi kita, berbicara apa itu tentang kematian Yesus. Kalau kita melihat dulu dalam Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Binasa tidak, tetapi ada satu kuasa. Kuasa apa? Kita beroleh kehidupan yang kekal. Apa yang dimaksud tentang beroleh kehidupan kekal ini? Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan. Berbicara tentang kematian Yesus ini adalah sesuatu ungkapan kasih yang Dia nyatakan. Saya percaya setulus-tulusnya kasih manusia, tidak ada tuh manusia yang mau mati demi manusia. Dan kalaupun ada yang mau mati karena manusia, nggak ada kuasa yang Dia berikan bagi manusia itu. Jadi kalau kematian Yesus ini bukanlah suatu kematian biasa, tetapi kematian yang Dia nyatakan akan kuasanya bagi kita. Kalau Dia menyatakan kuasanya, berarti setiap kita yang hidup di dalam Yesus, melalui setiap kematiannya, ada suatu berkat yang kita terima. Atau apa itu berkat itu? Satu kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal ini saudara, inilah berbicara tentang setiap kita yang mati dalam Yesus bukanlah kekalahan. Jadi ini maknanya tentang kematian Yesus yang setiap tahun kita selalu merayakannya Bapak Ibu. Jadi kematian Yesus ini tidak sama dengan kematian manusia. Dia dulu sudah menyatakan kematiannya melalui ungkapan kasih-Nya karena dosa manusia. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, manusia itu jelas sudah manusia yang jatuh dalam dosa. Tapi bukan karena masalah dosanya Yesus mau mati untuk kita, tidak. Tapi suatu ungkapan kasih yang Dia nyatakan bagi kita. Makanya kalau sudah berbicara ungkapan kasih yang Dia nyatakan bagi kita, berarti ada satu rahasia kerajaan surga yang Dia beri bagi kita. Apa itu? Kehidupan yang kekal. Makanya Alkitab berkata di dalam Yohanes pasal ketiga ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi kematian yang tidak binasa hanya orang yang mati di dalam Yesus. Apa buktinya? Apa dikatakan? Melainkan beroleh hidup yang kekal. Makanya hari ini saya mengajak kita semua dalam akhir zaman ini, jangan kita tinggalkan Yesus apapun persoalan yang kau hadapi. Semuanya kita membutuhkan sesuatu hal untuk hidup. Tapi janganlah pembutuhan hidup kita itu karena hidup di dalam dunia. Tapi juga persiapan-persiapan kehidupan yang kekal yang Dia sudah berikan bagi kita. Itulah ketika kau tetap imanmu hanya percaya pada Yesus. Ingat saudara, karena begitu besar akan kasih-Nya, Dia mengutus anak yang tunggal. Ini satu ungkapan kasih. Makanya lagu tadi yang saya angkat itu tidak bisa kita ukur kasih Yesus saudara. Gak bisa. Makanya hari ini saya mau mengajak kita semua berbicara tentang kematian Yesus di sini. Hal yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah ini satu ungkapan kasih yang Dia nyatakan bagi kita.
Jadi kematian Yesus, inilah suatu ungkapan kasih yang dia buktikan kasihnya. Melalui kematiannya. Dan kematian itu bukan kematian biasa, bukan kematian yang konyol. Seperti kematian manusia, tidak. Jadi engkau jangan samakan perbuatan Yesus ini dengan perbuatan manusiamu. Udah aku mati aja lah. Udah bosan aku, udah malas aku. Kayaknya aku sudah tidak bernilai. Ingat kematianmu. Kalau kau bunuh diri, misal sama contoh kayak bunuh diri. Itu semua sia-sia. Kematian yang kau berikan itu tidak sama dengan kematian yang Yesus berikan bagi saudara. Kalau saudara mau mati di dalam Yesus, taatlah kepada firman Tuhan. Jangan lagi ada kata-kata putus asa, bunuh diri, dendam, akar pahit. Supaya kematian Yesus ini tidak sia-sia bagi kehidupan kita. Dia nyatakan kasih kuasanya bagi kita. Ingat, dia berikan kita kehidupan yang kekal. Makanya dikatakan dalam ayat 16 yang akhir, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Jadi Yesus itu datang dalam dunia ini saudara, bukan untuk menghakimi dunia. Kata menghakimi dunia ini, dia datang bukan memberikan satu masalah, menambah masalah dalam hidup kita. Tapi memberikan jalan keluar atas masalah dalam hidup kita. Apa itu masalah dalam kehidupan manusia? Sebelum Yesus datang, manusia jatuh kutuk dalam dosa. Kutuk itu dia tanggung. Kutuk dari mana? Kutuk dari hukum Taurat ini saudara. Makanya ketika kita hidup dalam Yesus, tidak ada tuh penghakiman dia berikan bagi kita. Maka ketika kita datang pada Yesus, iman percayamu setia pada Yesus, saya percaya kehidupan kekal itu adalah sesuatu janji firman Tuhan yang dia berikan bagi saudara dan saya. Tetap pertahankan iman percayamu. Melalui tentang kematian Yesus ini yang baru kita peringati, itu karena ungkapan kasihnya. Kalau Yesus tidak mati, maka kematian kehidupan manusia itu semua sia-sia. Jadi hal yang pertama, berbicara apa tentang kematian Yesus ini? Ini berbicara tentang ungkapan kasih yang dia nyatakan bagi kita semua. Ingat, kematian Yesus bukan karena dosanya. Dia tidak berdosa. Dia benar-benar suci kudus. Tidak satu noda dosa dunia yang melekat kalau diri dia. Tapi itu karena ungkapan kasih yang dia berikan bagi seluruh manusia. Sehingga bagi yang percaya dia diselamatkan. Jadi ingat loh saudara, Yesus datang bukan berbicara tentang masalah soal kekristenan, tidak. Dia itu datang untuk menyelamatkan manusia. Kalau kekristenan itu suatu perbuatan yang sudah terjadi. Ketika engkau percaya, baru kau disebut orang Kristen. Kristen itu artinya pengikut Yesus. Itu beda loh saudara. Makanya setiap orang yang belum percaya Yesus diberi kesempatan. Diberi kesempatan. Makanya banyak sekarang orang-orang yang telah bertobat, yang percaya pada Yesus. Yang tidak percaya menjadi percaya pada Yesus. Makanya luar biasa pada akhir zaman ini. Tapi saya sampaikan pesan melalui program YouTube ini. Bagi saudara yang sudah percaya Yesus, jangan kau tinggalkan Yesus karena persoalan masa lalu. Itu aja pesan saya. Ingat saudara, semakin kau dekat Tuhan, iblis tidak akan pernah suka. Makanya arus kedagingan itu pasti lebih kuat kepada orang-orang yang dekat pada Yesus. Lebih kuat. Artinya suatu saat kalau kita ada rongga sedikit, kita bisa jatuh dalam dosa. Tapi ingat, dosa itu bukan hanya dalam satu menu aja, bukan perzinahan, percabulan aja. Kau keluar dari firman, kau sudah berdosa. Kau memfitnah orang, kau marah-marah sama orang, kau sudah berdosa. Makanya kita bisa lihat dalam kitab Galatia tentang masalah orang yang hidup dalam daging. Apa aja hal-hal yang ada dalam hidup dalam daging. Saudara bisa baca nanti di Alkitab. Tentang kemarahan, kecemburuan, memfitnah, mendustai. Hati-hati saudara. Makanya hari ini, inilah ungkapan kasih yang dia nyatakan bagi kita. Jadi makna tentang kematian Yesus yang pertama adalah ungkapan kasih yang dia nyatakan bagi kita kepada manusia. Tetapi yang percaya, dia akan diselamatkan. Keselamatan yang dimaksud diberikan suatu kehidupan kekal dalam kehidupan kita. Kehidupan kekal itu bukan dalam dunia. Ketika kita mati, ada suatu kehidupan yang kekal. Itulah makanya pernah saya khotbahkan melalui program rohani ini, kehidupan setelah kematian. Makanya ketika kita percaya Yesus, ketika kita mati, roh kita ada di mana? Di pangkuan Bapak Abraham. Makanya ini jaminan saudara, jangan kau tinggalkan Yesus saja. Apapun persoalanmu di dunia ini. Mari kembali, tidak ada kata terlambat. Selama kau masih hidup, selalu ada kata-kata
Tuhan selalu mengasihi mengampuni kita semua. Jadi hal yang pertama berbicara kematian Yesus, ini berbicara tentang masalah kasih yang Dia nyatakan bagi kita. Nah selanjutnya, kenapa Yesus harus mati? Nah, itu lagi pertanyaannya. Yesus itu harus mati, ada 3 hal. Pertama, itu karena dosa manusia. Kita lihat dulu dalam ayatnya Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23. Apa dikatakan dalam firman Tuhan? Dalam Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Apa dikatakan? Yang kedua, karena semua orang telah berbuat dosa dan mereka telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi, kenapa Yesus harus mati? Ini yang pertama yang paling penting kita ketahui, karena dosa manusia. Dosalah yang membuat kita hilang kemuliaan Tuhan. Jadi, kematian Yesus ini bukan hal biasa. Karena kita itu orang yang berdosa. Dan kalau sudah kehilangan kemuliaan Allah, Allah itu murka bagi kita. Kemurkaan Allah berbahaya loh bagi kehidupan kita. Makanya dosa yang membuat gak ada kuasa. Jadi bukan kita berkata gini, aku sudah berbuat dosa, terus hidupku tidak berarti. Tidak, bukan. Selama kau masih hidup, selalu ada kata pengampunan. Jangan kau dengar kata-kata manusia. Kau sudah tidak layak lagi untuk hidup bertobat, hidup kudus. Kau sudah berdosa, mana ayatnya? Sampai semerah Kirmisi pun Tuhan berkata dosamu akan disucikan. Seperti salju putih. Ya saudara, artinya apa? Tidak ada noda lagi dalam hidup kita. Dan Dia datang bukan untuk orang benar, untuk orang berdosa. Kalau perkataan ayat firman Tuhan Dia datang bukan untuk orang benar tapi orang berdosa, artinya selama kau masih hidup segala dosa apapun yang kau lakukan, selama kau menyadari kasih Kristus, hari ini kau bertobat, hari ini dosamu diampuni. Jangan kau dengar apa kata-kata manusia. Gak usah kau dengar. Dia itu bukan pengajaran yang kau harus turuti. Tapi firman Tuhan yang kau harus turuti. Walaupun itu hamba Tuhan. Kalau tidak sesuai dengan fakta firman Tuhan, gak usah kau dengar. Dengar aja firman Tuhan. Karena ini tuntunan kita. Bukan manusia loh. Firman. Jadi ingat. Kenapa Yesus harus mati? Ini karena dosa manusia. Kedua, kenapa Yesus harus mati? Karena manusia tidak bisa menyelamatkan manusia. Tadi saya sudah singgung, kalau kematian manusia yang kita sayangi itu, mungkin suami, istri, anak, atau mungkin pacar, saudara, nggak bisa kematian manusia menyelamatkan manusia. Kita lihat dulu ayatnya dalam Mazmur 143 ayat 2. 143 ayat yang kedua. Kita lihat ya saudara. Mazmur 143 ayat yang kedua. Jadi firman ini luar biasa saudara. Janganlah berperkara dengan hambamu ini. Sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapanmu. Jadi firman Tuhan dalam Mazmur 143 ini, ya, kita ini manusia, ya, kita tuh gak bisa menyelamatkan diri kita. Jadi ayat mengajarkan janganlah berperkara dengan hambamu ini. Artinya sebab di antara yang hidup seorang pun yang benar. Ya artinya tidak seorang pun yang benar. Kehidupan manusia itu tidak ada yang benar. Walaupun kau berkata aku sering ke gereja berdoa loh Pak Pendeta. Masuk kau tidak benar. Tidak. Bicara kebenaran itu adalah berbicara tentang kuasa yang bisa menyelamatkan kita. Satu saat kita bisa berdosa saudara. Tapi dosa ini bukan menjadi penghalang untuk saudara datang kepada Yesus sebagai kebenaran itu sendiri. Kalau kau berkata, Pak Pendeta berarti sia-sia dong aku berdoa ke gereja. Aku kalau tidak benar. Bukan. Kebenaran itu maksudnya adalah ketika kita berdosa, sadarlah akan kasih Kristus supaya kita hidup di dalam kuasanya. Kalau engkau sudah mulai jauh dari persekutuan Tuhan, berarti kita sudah mulai keluar dari kuasa kebenarannya. Ini yang tidak boleh. Makanya manusia tidak bisa menyelamatkan manusia. Kematian suamimu, istrimu, anakmu, mungkin kau berkata, biarlah aku mati, yang penting kau selamat. Nggak bisa manusia bisa menyelamatkan manusia. Ini maksud ayat ini, saudara. Ini yang perlu saya sampaikan bagi kita semua. Ingat, kematian Yesus, kenapa Yesus harus mati? Karena manusia tidak bisa menyelamatkan manusia. Yang ketiga, kenapa Yesus harus mati? Untuk memperdamaikan kita
manusia dengan Allah. Kita lihat Kolose 1 ayat 21-22. Kolose 1. Ya. Kolose 1 ayat 21 sampai dengan 22. Apa ayat firman Tuhan mengatakan? Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Ingat, tubuh jasmani Kristus. Jadi kematian Yesus itu adalah melalui tubuh jasmani yang terlihat. Ya, oke? Untuk menempatkan kamu yang kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Jadi kematian Yesus yang selalu setiap tahun kita peringati, itu kematian Yesus secara tubuh jasmani. Ingat, secara tubuh jasmani Yesus yang kita melihat dia dikubur, saudara. Sama-sama semua manusia melihat Yesus mati, dia dikubur secara tubuh jasmani, tubuh yang nyata. Kenapa dikatakan tubuh nyata? Karena ini yang kita pakai sekarang. Untuk apa? Ketika Yesus mati, kematian yang dinyatakan Yesus itu kematian yang bukan kematian sama dengan manusia, bukan. Tapi kematian memiliki satu makna, kebenaran kuasanya. Sehingga ketika kita mati di dalam Yesus, artinya kematian Yesus kita percaya, kita imani, saudaraku. Maka kematian kita di dalam Yesus bukanlah kematian biasa, bukanlah kematian bicara kekalahan, tapi kemenangan. Makanya ketika engkau percaya pada Yesus atas kematiannya, inilah yang membuat kita telah diperdamaikan dengan Bapa di surga. Yesuslah jalan kemurkaan Allah yang tidak akan murka kembali kepada manusia. Ini dia, saudara. Kenapa Yesus itu harus mati? Makanya saya harus sampaikan bagi kita semua, kematian Yesus ini bukanlah sesuatu hal yang biasa. Ya. Dia juga menunjukkan sesuatu hal bahwa kita buktikan tentang Yesus itu, saudaraku. Ketika dia benar-benar dia mati, kematian Yesus ini bukanlah suatu kematian yang biasa. Bahkan kematian Yesus ini banyak sesuatu hal yang menjadi sesuatu hal yang orang melihat sesuatu yang tidak mungkin. Kita ambil satu contoh, ya. Tentang kematian Yesus. Kita melihat 3 jam sebelum kematian Yesus, matahari itu berhenti bersinar. Pernah gak kita lihat 3 jam matahari tidak bersinar? Hanya di dalam Yesus. Artinya ini menunjukkan bahwa kematian Yesus ini berbicara kematian yang berkuasa. Kata kuasa ini bahwa dia bukan mati selama, dia akan dibangkitkan. Makanya saudara ikuti seri khotbah saya dalam suasana 3 minggu ke depan ini, kan bisa suasana kematian, kebangkitan sampai kenakan Yesus ke surga. Apalagi satu pembuktian bahwa kematian Yesus bukan kematian biasa, bahwa dia berkuasa atas nyawa sendiri. Apa berkuasa atas ini, saudara? Dia tahu dia kapan mau mati. Di dalam Matius 27 ayat 50, coba kita melihat, saudara. Matius 27 ayat 50. Matius 27. Ya. Kita akan lihat ayat firman Tuhan. Matius 27 ayat 50. Alkitab firman Tuhan mengatakan, apa dia, saudaraku? Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Apa maksud ayat ini? Bahwa dia tahu dia kapan mau mati. Ada gak manusia yang tahu kapan kita mau mati? Tidak ada. Walaupun ada mungkin orang bisa aja mempleset-pleseti. Ada tuh Pak, saya punya teman, dia tahu Tuhan jemputlah aku, dia mati. Tapi perhatikan, kematian manusia dengan Yesus berbeda. Kematian Yesus itu ini berbicara tentang kuasa. Apalagi bahwa kematian Yesus berbicara tentang dia bisa menentukan orang untuk masuk ke surga kok. Apa yang dimaksud Yesus bisa menentukan orang masuk surga? Artinya ketika kematian Yesus itu kita percaya, iman kita percaya kepada dia. Sehingga ketika dia mati, kematian itu bicara kuasa. Ketika kita mati, kematian kita bukan kekalahan, tapi sudah disediakan tempat yang kekal. Itulah surga. Jadi ini gak main-main, saudara. Jadi apalagi suatu bukti bahwa kematian Yesus itu kematian yang berkuasa. Kematian Yesus ini kuasanya bisa mengampuni dosa manusia. Hebat gak?
Ada nggak kematian manusia yang bisa mengampuni dosa manusia, temannya, saudaranya? Nggak ada. Hanya Yesus. Kematian Yesus ini penuh kuasa karena dia kematian ini bisa memberikan kuasa untuk mengampuni dosa manusia yang percaya kepada dia. Makanya hari ini saya mengajak kita semua. Jangan saudara anggap kematian Yesus ini suatu kematian ya biasa-biasa aja. Saya percaya melalui program rohani ini saudaraku. Mari saya mengajak kita semua. Sebagai saudara seiman. Dimanapun saudara berada. Saya percaya. Ingat saudara. Kematian Yesus ini bukanlah sesuatu hal yang merupakan sesuatu hal yang membuat kita tidak percaya bahwa kematian itu ada kuasa dalam kehidupan kita. Kematian Yesus berbicara tentang kuasa. Yang pertama. Karena dia telah nyatakan kasih kuasanya bagi kita. Artinya kematian Yesus itu bukan berbicara kematian biasa. Tapi ada kuasa yang dia berikan. Apa kuasanya? Setelah kematian nanti ada kebangkitan. Kedua, berbicara tentang kematian Yesus. Mungkin kau berkata, kenapa Yesus harus mati? Yesus itu mati itu karena apa? Karena dosa manusia. Yang kedua, Yesus mati untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia. Yang ketiga, kenapa Yesus harus mati? Yesus mati yang ketiga untuk memperdamaikan manusia dengan Allah. Jadi tidak main-main saudara. Dan berbicara kematian Yesus ini juga perlu saya sampaikan bagi saudara. Ada banyak suatu demonstrasi mujizat yang dia beri bagi kita. Pertama, kita perhatikan melalui kematian Yesus. Ingat, tidak ada itu matahari bisa berhenti bersinar selama 3 jam. Hanya ketika melalui kematian Yesus. Apalagi saudara, melalui kematian Yesus, ini juga kita diingatkan. Kematian Yesus itu memberikan satu kuasa untuk dosa kita diampuni. Apalagi kuasanya melalui kematian Yesus sebagai pembuktiannya. Dan di sini saya sampaikan bahwa kematian Yesus dia bisa menentukan untuk orang masuk ke surga. Artinya apa? Ketika kematian Yesus kau imani, kau percaya atas kematian Yesus ada kuasa untuk kita masuk ke surga. Maka kematian Yesus itu berbicara untuk dia menentukan setiap orang yang percaya atas kematiannya, kita pasti akan masuk surga. Dan yang terakhir, ingat berbicara tentang kematian Yesus. Ini juga berbicara bahwa dia juga bisa berkuasa. Artinya dia tahu kapan dia mau mati. Hari ini saya mengajak kita semua. Kematian Yesus ini bukanlah sesuatu hal kematian yang biasa saudara. Tapi ini kematian yang memberikan sesuatu peranan kuasa kebenaran yang dia nyatakan bagi kita semua. Makanya hari ini, mari saudara, jangan tinggalkan Yesus. Saya percaya melalui firman ini, kita akan diajar, kita akan ditegur. Kematian bagi Yesus, itu bukanlah hal yang biasa. Makanya kalau kita melihat tentang salib, salib itu bukan lagi berbicara tentang penderitaan, bukan kutuk. Di atas kayu saliblah Yesus mengakhiri semua kehidupan dia. Mengakhiri semua dosa-dosa manusia. Sehingga salib itu berbicara bukan lagi kutuk, bukan lagi penderitaan, tapi kemenangan. Jadi hal yang paling penting melalui kematian Yesus, ada satu kemenangan di dalam hidup kita. Salib itu bicara kemenangan. Bukan lagi bicara penderitaan, bukan lagi berbicara tentang kutuk, tapi itu setelah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Di atas kayu saliblah Yesus telah mengakhiri semua tugas Bapa di surga, semua akhir kehidupan dia. Sehingga saya mengajak kita semua, mari saudara, jangan tinggalkan Yesus. Saya percaya melalui program rohani ini, kau akan lebih dikuatkan. Rohmu semakin diperbaharui. Kematian Yesus mengingatkan kita, kalau kita selalu ingat akan kasih kuasanya, sehingga kita bisa berkata, aku mencintaimu Yesus. Kami selalu memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami selalu mencintai Yesus. Yesus datang ke dunia, dia hanya mencari orang-orang setia. Tidak mencari satu kehebatan apa yang kau telah dapat di dunia. Orang yang hebat di mata Yesus adalah orang yang imannya tetap setia pada Yesus. Melalui program rohani ini, melalui firman yang saya sampaikan, berbicara tentang kematian Yesus, ini bukan berbicara kematian biasa, tapi bicara tentang kematian yang ada unsur kuasa kebenaran untuk dan dia telah nyatakan bagi kita. Agar setiap kita yang percaya pada Yesus, kita beroleh keselamatan. Haleluya. Amin.
Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman itu terus berakar bertumbuh dalam hidup kami. Kami percaya setiap anak-anak-Mu yang mendengar, mereka pasti akan diberkati. Mereka akan pasti dipelihara. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari saudaraku, kita angkat kedua ke tangan-Mu. Kita angkat pujian penyembahan ini menjadi suatu dupa yang harum. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, angkat suara-Mu di hadapan Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Katakan dengan iman, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Yesus, ajaib Yesus. Panggil namanya ajaib Yesus, ajaib Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Yesus, ajaib Yesus, ajaib Yesus, ajaib Yesus, ajaib Yesus, oh, ajaib Yesus, ajaib Yesus. Terus memberkati. Shalom bagi kita semua.